bil isnadina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, perkayalah aku dengan ilmu. Kasihlah aku dengan santunan. Muliakanlah aku dengan takwa dan Sempurnalah aku dengan keafiatan. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku serta guru-guru. Amin. And lab school characters. One, religious. So, Two, responsible. 3, discipline. 4, honest. 5, polite. 6, care. 7, hardworking. 8, good-ideal. 9, creative. 10, respect. Baik, kemarin ada tilawah nggak atau baca Quran nggak di jam pertama, 15 menit pertama? Iya. Sekarang surat Al-Adiyat. Al-Adiyat. Iya. Ya, kita bacanya bareng-bareng atau satu-satu? Bareng-bareng biasanya sih. Bareng-bareng ya. Bentar. Saya buka dulu Al-Adiyat. Al-Adiyat itu Al-Adiyat dobha. Jadi ke bawah ya, maksudnya sampai terakhir ya? Bukan, ke atas. Al-Adiyat ke atas. Berarti habis Al-Adiyat apa? Al-Qari'ah. Qari'ah. Bukan. Habis Al-Adiyat. Enggak, maksudnya gini, kamu arah bacanya kemana nih? Kamu misalkan bisa Al-Adiyat. Al-Adiyat. Oh, dari Anas berarti ya, Anas. Terus iya. ke depan ya, ke depan. Berarti sekarang Al-Adiyat, habis itu Al-Zalzalah. Dan seterusnya ke atas ya. Ke sebelah kanan. Sampai Al-Bayyinah doang, 3 surat. Oke. Bentar ya. Sebentar. Saya coba buka dulu. Oke. Yuk kita mulai dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika syahid wa innahu bil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Zilzilatil ardi zilzalaha akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Ziyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما فرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama mengawali ya hari ini dengan tadi berdoa, kemudian baca Quran. Semoga apa yang kita lakukan tadi di awal menjadikan hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dimulai saya mau coba absen dulu ya. Seperti biasa, daftar hadir. Jangan lupa daftar hadir mandiri juga di e-labs ya, setiap pagi jam 6.00 sampai dengan jam 7.30. Sorry. Ini mohon maaf saya lagi batuk ya, jadi kalau nanti sambil berbicara saya batuk-batuk karena memang lagi tidak kurang sehat. SJB bulan Oktober. Alvaro. Ya, Pak. Hadir ya. Alwina. Hadir, Pak. Alwina, hadir. Hadir. Anissa Safira. Hadir, Pak. Armada Putra. Hadir. Azkia Zahra. Hadir. Baron Rayendra. Hadir. Bianla Nadifa. Hadir, Pak. Kalia Elora. Hadir, Pak. Clarissa Kalista. Ada? Oh, ada. Danes Gazi. Hadir. Diva Adisha. Hadir, Pak. Irfan Danish. Hadir. Gendis Akila. Gendis. Kemarin sakit kalau nggak salah ya, udah hadir belum? Udah sehat Gendis?
Ya, belum dibuka mic-nya. Halo Gendis. Oke, belum ada respon ya Gendis. Kayasa Naila. Kaya ada Kaya. Iya. Kenara Fatihah. Hadir. Kenzi Al Hasan. Hadir. Kezia Jovita. Hadir. Kezeno. Hadir. Lufina. Hadir. Marley. Hadir. Muhammad Difki. Hadir. Muhammad Difki panggilannya apa Difki ya? Amri, Pak. Oh Amri, sorry. Amri. Muhammad Kenzi. Kenzi. Hadir, Pak. Muhammad Lintang. Hadir, Pak. Muhammad Nafis. Hadir, Pak. Muhammad Taki Sakif. Hadir, Pak. Nesya Sheryl. Hadir, Pak. Nevan Wistara. Hadir, Pak. Quensha Nitisara. Hadir. Tais Azam. Hadir. Safina Perisa. Hadir. Sadik. Hadir. Syafiq Kamil Arya. Syifa. Ya, Hadir. Arya hadir. Syifa hadir. Tantra Maulana. Hadir. Oke. Gendis sudah hadir, Gendis? Iya, Pak. Oke. Sudah sehat, Gendis? Aku izin off cam ya, Pak. Aku masih rada-rada sakit gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Sambil menyimak aja ya. Mana nih? Oh, udah. Save dulu, di save. Oke. Minggu lalu saya nggak masuk ya karena hari Rabu itu waktu hari Rabu minggu lalu ada ANBK ya. Ada ANBK. Kebetulan ANBK-nya seharusnya di hari Senin, Selasa udah selesai. Tapi di hari Senin itu error kan ya, kemudian dipindah ke hari Rabu. Nah, saya di ANBK bertugas sebagai proktor. Nah, proktor itu yang apa ya? Nontonin server lah ya. Ngeliatin server. Jadi kalau ada yang riset peserta ataupun ada kendala, nah itu di situ saya yang menghandle. Jadi setiap ruang ada proktornya. Kebetulan di ruang yang ketiga di lab bahasa, mungkin ya di sini yang teman-teman yang ANBK ketemu ya sama saya. Oke, di minggu lalu itu saya sebenarnya ninggalin pesen ya, kalau saya tidak lupa ke Bu Wiwit untuk kalian mencoba menonton nih, saya coba tinggalin video. Tapi nanti saya coba jelasin lagi ya tentang substitusi aljabar. Kemudian ada videonya di sini dan ada latihannya. Dan ini yang dikumpulkan di Google Classroom ya. Jadi silakan dicek di Google Classroom-nya apakah sudah ada. Kalau saya tidak salah sih sudah ada ya. Di Classroom, Class juga. Itu yang sudah selesai bisa kumpulkan langsung di situ. Ini tugas substitusi aljabar. Ya, ini udah ngumpulin 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih ya yang sudah mengumpulkan. Nanti kalau misalkan mau diperbaiki ataupun mau diganti, ada yang mau diperbaiki, mau diganti, silakan dikumpulkan ulang. Ya, karena memang saya belum
belum menilai di situ. Nah, untuk pelajaran hari ini nanti kita akan mempelajari tentang faktorisasi ya. Dan ini ada video di pembelajaran kelas 7B, nanti kalian juga bisa nonton. Kalau misalkan mau nonton silakan di sini. Saya menjelaskan di awal tentang substitusi dan faktorisasi yang awal, yang masih tahap pertama ya, faktorisasi aljabar. Karena nanti faktorisasi aljabar itu ada banyak macamnya. Oke. Sebelum saya ke faktorisasi, saya mau coba menjelaskan dulu ya tentang pertemuan minggu lalu. Kita review dulu sedikit. Baru nanti kalau yang belum mengerjakan tugasnya silakan dikerjakan. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Saya mulai dari substitusi dulu ya. Ini minggu lalu yang sempat terlewat. Sedikit aja. Jadi saya tidak terlalu banyak karena nanti lebih banyak ke sini ke faktorisasi ya. Tentang faktorisasi. Apa itu substitusi? Di sini mungkin ada yang sudah pernah mendengar ya tentang satu kata ini. Substitusi. Artinya substitusi. Substitusi itu sebenarnya diambil dari bahasa Inggris ya. Substitusi itu diambil dari bahasa Inggris yang salah katanya itu adalah substitute. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia itu banyak serapan ya, serapan dari bahasa asing. Salah satunya adalah substitusi. Nah, artinya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, substitusi itu adalah mengganti variabel. Kalau di istilah lain, ya mungkin substitusi itu pernah kita melihat, kalau misalkan di sini ada yang pernah menonton pertandingan sepak bola, ya pertandingan sepak bola itu kadang ada pemain yang diganti, ada pemain masuk dan ada pemain yang keluar. Ya, pemain yang sedang aktif bermain itu digantikan oleh pemain cadangan. Nah, proses itu namanya substitusi atau pergantian pemain. Nah, dalam istilah matematika atau dalam aljabar, substitusi itu adalah mengganti variabel. Ya. Diganti dengan apa? Yaitu diganti dengan bilangan. Oke. Tapi substitusi ini tidak hanya mengganti variabel dengan suatu bilangan. Tidak terbatas hanya itu saja ya. Tidak terbatas pada mengganti variabel dengan suatu bilangan. Tapi juga nanti bisa saja itu mengganti variabel dengan variabel lagi ya, variabel lagi yang ditentukan atau persamaan yang lain yang ditentukan. Tapi di awal ini nanti kita substitusi itu hanya dengan bilangan aja ya. Di kelas 7 ini karena nanti ada prosesnya ya. Kelas 8 nanti baru ketika kalian sudah masuk ke fungsi, kita akan masuk ke substitusi variabel dengan variabel yang lain. Contoh soal. Misalkan seperti ini nanti ada di soal. Jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 4, ya, A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan 4, tentukan nilai dari 2AB ditambah 3B kuadrat. Nah, apa artinya di sini? Artinya adalah kita akan mengganti A dan B yang ada di soal ini dengan nilai atau bilangan dari A dan B yang diberikan di soal. Mungkin ini pernah kalian temui di soal bilangan ya, waktu PTS kemarin sih saya ngelihat ada ya, tapi itu masih basic banget, jadi belum ada pangkat-pangkatan dan belum ada perkalian variabel. Nah, di sini lebih mendalam lagi kita melakukan substitusi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya kita tinggal ganti aja ya, sesimpel itu aja. Misalkan 2AB ditambah 3B kuadrat. Ya kita tinggal ganti si A dan B ini dengan bilangan ya. Kita akan mengganti A dan B, ya ini A dan B ini juga B, dengan bilangan yang tadi diketahui, ya bilangan yang tadi diketahui di soal, di mana A-nya tadi sama dengan berapa tadi 5 ya, A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan -4, sehingga nanti di sini ya
Ya, ini A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 5. Jadi kita akan ganti. Ya. Tadinya 2AB menjadi 2 dalam kurung 5 ini. Ya. 2 dalam kurung 5. Sorry. 2 dalam kurung 5. Ini artinya 2 dikali 5. Kemudian B-nya kita ganti dengan min 4. Artinya dikali min 4. Ya, 2AB. Berarti 2 dikali 5 dikali min 4. Kemudian 3B kuadrat. B kuadratnya kita ganti dengan min 4 pangkat 12. Nah, setelah ini menjadi bilangan semua, baru kita hitung satu persatu. 2 dikali 5 dikali min 4. 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 dikali min 4 sama dengan min 40. Nah, kemudian 3 dikali min 4 kuadrat. Ini harus dikuadratkan terlebih dahulu ya. Ini harus dikuadratkan terlebih dahulu. Ya, min 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Berarti 3 dikali 16 ya. 3 dikali 16. 3 dikali 16 itu sama dengan 48. Nih. Ya. Sehingga minus 40 atau negatif 40 ditambah 48, hasilnya sama dengan 8. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak? Bisa ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti di chat aja atau kalian langsung nyalain aja mic-nya. Bertanya gitu, jadi jangan malu-malu. Oke, kemudian contoh yang kedua. Jika P sama dengan 6, kemudian Q sama dengan min 3, dan R sama dengan min 4, tentukan nilai dari ini, dalam kurung P ditambah 5Q pangkat 2, dikurangi dalam kurung QR pangkat 2. Sama seperti tadi ya, kita tinggal mengganti P, Q, dan R tadi ya, dengan bilangan yang ditentukan. Nah, seperti ini. P-nya sama dengan 6 ya, berarti kita ganti jadi 6. Q-nya sama dengan min 3, berarti 5Q itu menjadi 5 dikali min 3. Kemudian itu semua yang ada di dalam kurung dikuadratkan. Nanti proses kuadratnya terakhir. Kemudian dikurang ini QR, Q-nya menjadi min 3 ya. Jadi Q-nya sama dengan min 3, kemudian R-nya sama dengan min 4. Berarti min 3 dikali min 4. Dalam kurung lagi itu dikuadratkan juga. Nah, setelah ini jadi bilangan semua, ya, setelah ini semuanya menjadi bilangan, baru kita lakukan operasi yang ada di dalam kurung dulu ya. Yang ada di dalam kurung harus kita selesaikan dulu. 5 dikali min 3 itu sama dengan min 15, berarti 6 ditambah min 15. Di mana 6 ditambah min 15 itu sama dengan 6 dikurangi 15. Kemudian dikurangi 12 kuadrat. Ini min 3 kali min 4 sama dengan 12. Kemudian 6 dikurangi 15 itu sama dengan min 9. Ya, negatif 9. Kemudian dikurangi 12 kuadrat. Min 9 pangkat 2 itu sama dengan 81. Ya. Kemudian dikurangi 144. 12 kuadrat. 81 dikurangi 144 itu sama dengan minus 63. Oke. Bisa ya? Nah, untuk latihannya nanti silakan kalian kerjakan. Tadi ya latihan latihan 5 halaman 138. Nah, terakhir, contoh terakhir di mana share screen saya? Share screen saya hilang. Oh ini. Oke. Contoh terakhir di substitusi. Jadi gini, ini contoh yang kadang substitusi itu tidak selalu langsung kita ganti ya. Jadi substitusi langsung kita ganti. Oh nih 9x pangkat 3 min 21y plus 16x pangkat 3 ditambah 30y dikurangi 18x pangkat 3 min 20y. Nah ini kalau misalkan kita langsung ganti x sama dengan 8 ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian y-nya kita ganti ke sini, dan ke sini, itu hasilnya sih ketemu juga nanti ya. Cuma apa? Cuma akan lebih banyak perhitungan ya, lebih banyak pemangkatan 3 nanti yang kita lakukan. Kayak nanti di sini harus kita pangkatin 3 dulu, ini harus dipangkatin 3 dulu, ini harus dipangkatin 3 terlebih dahulu, dan seterusnya.
Nah, ini akan menjadi lama, maka untuk memudahkannya kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Ya, harus disederhanakan terlebih dahulu. 9x pangkat 3 min 21y tambah 16x pangkat 3 ditambah 30y dikurangi 18x pangkat 3 min 20y. Ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu banyak melakukan pangkat 3. Nah, ingat, di dalam menyederhanakan bentuk aljabar, kalau misalkan masih penjumlahan dan pengurangan seperti ini, kita ingat suku yang sejenis. Ya, hapus. Suku yang sejenis yaitu suku yang memiliki variabel sama dan pangkatnya sama. Ini bisa kita kelompokkan terlebih dahulu sehingga kita bisa melakukan penjumlahan atau pengurangan suku ya. Kemudian y-nya kita kelompokkan menjadi seperti ini. Nah, kita tinggal tulis aja min 21y ya ditulis min 21y. 30y ya berarti plus 30y, kemudian min 20y kita tulis lagi min 20y. Itu ya. Sama halnya seperti yang pangkat 3 juga seperti itu. Nah, dengan begini nanti kita akan lebih mudah atau lebih singkat ya prosesnya, perhitungannya. 9x pangkat 3 ditambah 16x pangkat 3 dikurangi 18x pangkat 3, 9 tambah 16 kurangi 18. 9 ditambah 16 sama dengan 25 ya. Mungkin kita tinggal jumlahin atau kurangin ya koefisiennya. 9 ditambah 16 sama dengan 25, kemudian dikurangi dengan 18. 25 dikurangi 18 itu sama dengan 7. Ya, 7x pangkat 3. Kemudian yang ini, yang Y, min 21 ditambah 30, min 21 ditambah 30, sama dengan positif 9 ya, min 21 tambah 30 positif 9. Positif 9 dikurangi 20. 9 kurang 20, min 11. Sehingga nanti di sini menjadi min 11 Y. Ini min 11 Y. Nah, sini baru sudah sederhana, barulah kita lakukan substitusi di sini. Baru kita lakukan penggantian variabel. 8-nya kita akan masukkan ke sini, ya, menggantikan X pangkat 3. Karena X-nya sama dengan 8 tadi. Kemudian Y-nya ini akan kita ganti dengan 12. Ya, sorry, min 12, negatif 12. Baru kita lakukan operasi hitungnya. 8 pangkat 3 sama dengan 512. 512 dikali 7 sama dengan 3.584. Kemudian yang sebelah kanan ini, itu adalah min 11 dikali min 12. Jadi min kali min sama dengan positif. Positif 132. Baru dijumlahin. 3584 ditambah 132 sama dengan 3.716. Oke, itu aja untuk penjelasan tentang substitusi. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kalian coba mengerjakan latihan 5 ya. Nomor 1 sampai 5. Ini saya udah coba kerjakan beberapa sih. Nanti kalian sebenarnya di e-labs itu udah saya kasih link ya untuk notes ini yang coret-coretan ini, jadi kalian bisa lihat apa yang saya coret-coret tadi ataupun catatan saya di e-labs ya. Ada tulisan notes di situ. Kalian bisa lihat di sini, di sini ya. Ini link ini. Nah, kalian klik di kelas 7. Nah, ini coret-coretannya sama persis. Saya coba print ke PDF, cuma ini karena terlalu besar ya. Halamannya jadi jelek printannya, tapi ya kalian langsung ke sini aja kalau mau lihat. Oke. Sama persis dengan apa yang barusan saya coret-coret. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk substitusi? Oke, kalau tidak ada, kita akan coba lanjut ke maaf, X pangkat 3 di 7 dapat dari mana ya? Oke, ada pertanyaan nih.
Ada pertanyaan? Nah, tadi. Ini ya berarti ya. Pak, itu X pangkat 3 di 7 dapat dari mana ya? Ya. Jadi dapatnya dari sini nih. Aduh. Dapatnya dari sini. Ya, dapatnya dari sini. Ini bisa di-copy nggak? Ya, nggak bisa. Iya, dari sini. Ya, 7-nya itu dari sini. Itu tadinya gini ya, 9x pangkat 3 ditambah 16x pangkat 3 dikurangi 18x pangkat 3. Ini kan sama-sama x pangkat 3 semua. Ya, ingat penjumlahan suku sejenis atau pengurangan suku sejenis. Ya, kita tinggal jumlahin aja. Jadi 9 ditambah 16 dikurangi 18. Tuh. Karena ini sama-sama punya x pangkat 3. 9 ditambah 16 itu kan tadi sama dengan 25 ya. 9 tambah 16 sama dengan 25. Kurangi 18. Itu sama dengan 7. Ini sama dengan 7x pangkat 3. Gitu ya. Oke. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Kita lanjut dulu ke faktorisasi. Ada di halaman 139. Kalau saya tidak salah 139. Ya, 139. Saya coba menjelaskan apa yang ada di buku ya supaya nanti kalian jelas. Kalau kalian mau lihat di bukunya itu ada di halaman 139. Oke. Nah, sebelum kita ke faktorisasi, ya, perlu diingat dulu ketika kita melakukan perkalian dalam sifat distributif bilangan ya, pada bilangan, sifat distributif pada bilangan, maka ini berlaku juga sifat distributifnya pada aljabar. Ya, sifat ataupun hukum distributif itu sama ya. Pada hukum distributif itu berlaku A dikali dalam kurung B plus C sama dengan AB ditambah AC. Sebelah kiri itu bentuk perkalian, kemudian menjadi bentuk penjumlahan AB ditambah AC. Ini proses ini kita sebut sebagai menjabarkan. Ya, jadi dari kiri ke kanan itu prosesnya itu disebut menjabarkan. Jadi mengalihkan A dengan semua yang ada di dalam kurung sebelah kanan. Sebelah kanannya A maksudnya ini ya. Ini namanya menjabarkan atau sifat distributif tadi. Ya. Nah, kemudian faktorisasi itu apa? Faktorisasi itu adalah kebalikannya. Ya, jadi faktorisasi itu ini di buku kalian ya, definisi dari faktorisasi atau pemfaktoran. Mungkin dulu waktu SD kita pernah belajar tentang faktor prima ya. Ada yang pernah dengar nggak tuh faktor prima atau faktor dari suatu bilangan? Oke, kita coba flashback dulu ke pelajaran SD ya waktu kalian SD. Misalkan gini, bilangan ya. Waktu belajar bilangan, misalkan kita punya 2, ya bilangannya 2 misalkan. 2 itu faktornya adalah 1 dan 2. Ya, kalau 1 faktornya cuma 1 ya, jadi tidak ada faktor lain selain dirinya sendiri. Kalau 3 itu faktornya adalah 1 dan 3. Ini saya kalau nggak salah pernah ngasih tahu kalian di bilangan prima ya. Kemudian 4. 4 itu faktornya bisa 1 kali 4, bisa 2 dikali 2. Bedakan faktor prima dengan faktor bilangan ya, faktor yang biasa. Kemudian kalau 5, kebetulan di awal-awal ini banyak bilangan prima ya. 5 itu adalah 1 dikali 5. Dan seterusnya ya. Kalau 6 berarti
bisa 1 kali 6, bisa 2 dikali 3. Nah, ini faktor di bilangan ya. Faktor itu adalah faktor lebih tepatnya adalah perkalian ya, bentuk perkalian dari suatu bilangan. Nah, begitu juga dalam bentuk aljabar. Jadi faktorisasi pada bentuk aljabar itu adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku pada aljabar menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Ya. Faktorisasi pada bentuk aljabar itu adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku pada aljabar itu menjadi perkalian faktor-faktornya. Kemudian bentuk penjumlahan suku-suku pada aljabar yang memiliki faktor yang sama itu bisa difaktorkan atau nanti kita keluarkan dengan menggunakan sifat distributif atau hukum distributif. Contohnya gini, kalau tadi kan dari sini menjadi ini ya, menjadi bentuk ini. Kalau yang tadi di atas, A dikali dalam kurung B plus C sama dengan AB ditambah AC. Sekarang kita balik, AB ditambah AC itu kalau dituliskan ke dalam bentuk perkalian, ya, kalau kita tuliskan ke dalam bentuk perkalian, itu menjadi A dikali dalam kurung B plus C. Oke, jadi ini namanya proses faktorisasi atau menuliskan penjumlahan aljabar, ya, ini kan bentuk penjumlahan. Menuliskan bentuk penjumlahan aljabar ke dalam bentuk perkalian faktor-faktornya. Ya, ini bentuk penjumlahan, ini bentuk perkalian faktor. Oke, sampai sini dulu jelas? Sampai di sini dulu, clear? Nah, tapi ya nanti faktorisasi atau pemfaktoran itu banyak bentuknya ya. Ini adalah definisi awal dulu. Ya, definisi awal yang nantinya akan berlaku di semua faktorisasi yang akan kita lakukan. Ya. Sorry, ini ada alarm. Oke, ini definisi awalnya dulu. Jadi intinya adalah kita mengubah bentuk aljabar atau bentuk penjumlahan suku pada aljabar ke dalam bentuk perkalian faktornya. Contoh, ya, contoh. Faktorkan bentuk aljabar berikut. Ya, ada soal begini. Faktorkan bentuk aljabar berikut. 4A ditambah 8. Oke, sebelum saya bahas contoh soal, pada proses faktorisasi itu ada beberapa yang kita perlu perhatikan. Ya, intinya adalah kita akan mengeluarkan faktor yang sama. Ya, faktor yang sama. Jadi ketika kita melihat bentuk aljabar ini, ada faktor yang sama yang bisa kita keluarkan. Contohnya di sini adalah A. Ya, ini A-nya keluar, kemudian sisanya adalah yang belum ditulis, yaitu B plus C. Nah, nanti faktor yang sama itu bisa berupa bilangan, kemudian bisa berupa variabel, kemudian bisa berupa bentuk aljabar yang lainnya. Nah, bagaimana caranya kita mengeluarkan faktor-faktor tersebut? Nah, pertama kita harus tahu, kalau misalkan dia bilangan, berarti faktor yang sama itu adalah FPB dari bilangan tersebut. Ya, kalau misalkan berupa bilangan dalam bentuk aljabar, berarti nanti kita carinya adalah FPB-nya. Kemudian kalau misalkan berupa variabel, maka yang kita ambil adalah variabel tersebut dengan pangkat terkecil. Oke, kemudian terakhir, kalau misalkan faktor yang sama itu bentuk aljabar, maka bentuk aljabar itu harus sama persis. Oke, ini 3 clue yang perlu kita perhatikan dalam melakukan faktorisasi aljabar dengan menggunakan sifat distributif. Kita mulai dari 4A plus 8. Kita lihat 4A plus 8, di sini variabelnya cuma ada A aja, variabelnya itu hurufnya ya, cuma ada A saja. Sehingga A di sini kita tidak faktorkan, yang kita faktorkan hanya bilangannya saja. Sehingga yang kita faktorkan atau kita cari faktornya itu hanya 4 dan 8 saja.
Berapakah FPB dari 4 dan 8? Ya, FPB itu kan kita mencari bilangan yang terbesar yang sama-sama bisa dibagi oleh kedua bilangan tersebut. Kita cari bilangan yang paling besar yang dua-duanya bisa habis dibagi. 4 dan 8 itu habis dibagi dengan 4. Ya, maka FPB-nya adalah 4. FPB-nya adalah 4. Sehingga faktor yang sama dari 4A, ini saya coba hapus dulu deh biar kita lihat prosesnya ya. Faktor yang sama dari 4 dan 8 itu adalah 4. Sehingga 4A ini akan kita tulis hanya 4 aja. Kemudian 8 ini juga kita tulis 4 aja. Ya. Kenapa? Karena 4 itu bisa dibagi 4, 8 juga bisa dibagi 4. Sorry, habis dibagi 4. Kemudian sisanya apa? 4 dikali apa supaya menjadi 4A yang ada di atas. Oh, ternyata di sini harus A. Kemudian 4 dikali berapa supaya harus bisa menjadi plus 8. 4 dikali 2. Nah, sudah seperti ini, baru kita keluarkan faktornya. Ya, kita tulis sekali aja, yaitu 4. Ya, karena kita akan keluarkan faktornya. Kemudian sisanya adalah kita tulis kurung buka. Apa yang belum di sini, yaitu adalah A ditambah 2. Nah, ini adalah bentuk perkalian dari 4A ditambah 8 ya. Jadi 4A ditambah 8 itu bentuk perkaliannya adalah 4 dikali dalam kurung A ditambah 2. Oke, sampai sini dulu jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ini masih gampang ya. Kita cuma bilangan yang kita faktorkan. Nah, sekarang kita coba ke soal berikutnya, yaitu B. 9P pangkat 3 ditambah 15P pangkat 5. Nah, 15P pangkat 5. Oke, ini saya coba hapus dulu. Ini kenapa nanti bisa ada di dalam kurung ini? Oke. Sekarang gini, kalau misalkan 9P pangkat 3, ya 9P pangkat 3, 9P pangkat 3 ditambah 15P pangkat 5, identifikasi dulu. 9, ini bilangannya adalah 9, koefisiennya 9, kemudian yang ini koefisiennya 15. Berarti bilangannya 9 dan 15 ya. Kemudian untuk variabelnya itu ada P pangkat 3 dan P pangkat 5. Oke, jadi kita punya bilangan, kemudian kita punya variabel. Sekarang kita lihat FPB dari 9 dan 15, ya berapa FPB-nya? Berapa bilangan yang kalau di 9 itu habis dibagi dan 15 juga habis dibagi? Ternyata 3 ya, FPB-nya itu sama dengan 3. Yang kemudian P pangkat 3 dan P pangkat 5, ingat kalau variabel itu berarti pangkatnya yang terkecil. Jadi kalau ada P pangkat 3 dan P pangkat 5, maka variabel ini, ya, variabel ini, P pangkat 3 dan P pangkat 5, faktor yang sama itu adalah P pangkat 3. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah menemukan faktor dari bilangan dan faktor dari variabelnya, faktor yang sama maksudnya, maka kita tinggal mengeluarkan ini faktor dari 3 dan P kuadrat. Makanya di jawabannya ini tadi saya tulis 3P kuadrat. Kenapa 3P kuadrat? Karena dari 9P pangkat 3, 3P pangkat 3, sorry. Karena dari 9P pangkat 3 itu bisa dikeluarkan 3P pangkat 3, dan dari 15P pangkat 5 itu bisa dikeluarkan 3P pangkat 3. Oke, sekarang pertanyaannya adalah 3P pangkat 3 dikali berapa supaya menjadi 9P pangkat 3? Berarti kan bilangannya aja kan 3 dikali 3. Karena 3 dikali 3 sama dengan 9. P pangkat 3-nya tetap P pangkat 3. Kemudian 3P pangkat 3 dikali berapa, ya, dikali berapa di sini supaya hasilnya menjadi 15P pangkat 5. 3 dikali berapa supaya hasilnya menjadi 15. Ya, 3 dikali berapa supaya hasilnya sama dengan 15. Ternyata di sini adalah 5.
Kemudian P pangkat 3 dikali berapa supaya hasilnya sama dengan P pangkat 5. Sini adalah P pangkat 2. Ingat ya, P pangkat 3 dikali P pangkat 2 itu sama dengan P pangkat 3 ditambah 2. Perkalian ya, kemudian pangkatnya variabelnya sama, pangkatnya itu dijumlah. Sama-sama P, kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah. Sehingga di sini 5P pangkat 2. Karena P pangkat 3 dikali P pangkat 2 itu sama dengan P pangkat 5. Oke, sampai sini dulu jelas? Setelah kita mendapatkan faktor yang sama, ya 3P pangkat 3, 3P pangkat 3, dan ada unsur-unsur lainnya di sebelah kanannya ini, maka kita tinggal mengeluarkan faktornya. Ya, faktor yang sama itu adalah 3P pangkat 3. Kita tulis sekali aja 3P pangkat 3 di sini. Kemudian sisanya, ya, sisanya itu adalah 3 ditambah 5P kuadrat. Ini hanya ditulis sekali aja ya. Keluar dari kurung. Oke, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, di contoh soal berikutnya yaitu di bagian yang C, masih di halaman 139. Ini adalah contoh yang ketiga. Ya, kalau tadi kan bilangan itu faktor yang samanya itu adalah FPB dari bilangan tersebut. Kemudian kalau dia berupa variabel, maka faktor yang sama itu adalah pangkat yang terkecil. Nah, yang terakhir itu adalah bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar itu caranya kita mengeluarkan faktornya adalah bentuk yang identik atau sama persis. Berarti kita harus melihat yang mana nih yang sama. Ya, dari soal M ditambah N min 2N, ini soalnya awalnya gini doang ya. M dikali dalam kurung M plus N, dikurangi 2N, kemudian dikali dalam kurung M plus N. Sehingga di sini ada bentuk aljabar yang sama, yaitu M plus N. Ya, ini saya tulis warna merah di sini. Bentuknya sama, yaitu M plus N, sama-sama M plus N. Sehingga ini bisa kita jadikan ini faktor yang sama. Ya, sehingga M plus N di sini, ini hanya kita tulis satu kali aja. Ya, jadi M plus N, kemudian dikali dalam kurung, sisanya adalah M dikurangi 2N. Ya, jadi seperti itu. Terakhir. Enggak terakhir, sini masih ada lagi nih. Terakhir di halaman 139 ini. Soalnya adalah 4x kuadrat Y ditambah 6x Y kuadrat dikurang 8x kuadrat Y kuadrat. Ya, identifikasi satu-satu seperti biasa. 468. 468 itu FPB-nya adalah 2.
Kemudian X kuadrat, ada X kuadrat, maka yang kita ambil adalah X pangkat 1. Kemudian di sini ada Y kuadrat, dan Y pangkat 2. Ini kita ambil Y pangkat 1 juga, karena Y pangkat 1 yang terkecil. Sehingga yang kita ketemu faktor yang sama itu adalah 2XY. Ya, 2X dikali Y. Sedang pindah-pindah sendiri. 2XY ya. Makanya di sini yang warna biru ini 2XY, 2XY, dan 2XY. Itu adalah faktor yang sama. Ini coba saya hapus dulu. 2XY dikali berapa supaya menjadi 4X kuadrat Y? Pertama bilangannya dulu. 2 dikali berapa supaya jadi 4? Berarti kan dikali 2. Sekarang perhatikan X-nya. X dikali berapa supaya menjadi X kuadrat? Berarti dikali dengan X. Kemudian 2XY. 2 dikali berapa supaya jadi 6? 3. X-nya tetap. Y dikali berapa supaya menjadi Y kuadrat? Jadi dikali Y. Ini 2 dikali berapa supaya jadi 8? Sini 4. Ini X. Faktor yang sama dituliskan sekali aja. 1. Ini 3 faktor yang sama dituliskan sekali aja, yaitu 2XY. Sisanya adalah 2X ditambah 3Y dikurang, tanda kurang ini, ya, 4X. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini nomor 1 sampai 5 ini udah dikerjain ya. Nomor 1 sampai 5 di video yang nanti kalian coba tonton, itu nggak bisa di zoom out sih. Ya. 1 sampai 5 ini sudah dikerjakan. Nah, silakan kalau mau mengerjakan dari 6 sampai 10 nih. Ya, ini ada waktu 15 menit, silakan dikerjakan. Coba nomor 6 sampai 10. Nanti seperti biasa ya, saya tanya satu-satu siapa yang bisa jawab nomor 6 sampai 10 ini. Kalau 1 sampai 5 ini kemarin di kelas 7B udah ada yang jawab. Kalian silakan nanti tonton videonya gimana cara mengerjakan itu. Nah, sekarang kita fokus ke nomor 6 sampai 10. Halaman 140 ya, halaman 140. Silakan kita latihan halaman 140 nomor 6 sampai dengan 10. Yuk, silakan. Bentar ya, saya ke belakang.
Pak, saya tidak bisa masuk ke catatan yang tadi. Masa ya? Nggak bisa ya? Apa harus login? Kayaknya nggak perlu login deh. Saya udah bikin anyone with the link can view ya. Coba nanti saya cek lagi deh. Harusnya sih bisa. Pak, jelasin lagi dong, Pak. Jelasin yang mana lagi, coba. Yo, yang mana, yang mana? Request aja yang mana. Pak, saya masih belum tahu yang X kuadrat, Y kuadrat. Yang mana nih? X kuadrat, Y kuadrat ini. Yang ini bukan. Iya, X kuadrat, Y kuadrat itu kan kan tadi udah dikeluarkan 2XY ya. Ini saya coba jelaskan ulang lagi. Ini kan tadi 2X ini udah keluar nih. Nah, X dikali berapa supaya jadi X kuadrat? Ya dikalikan dengan X dong. Supaya jadi X kuadrat kan? X kali X sama dengan X kuadrat. Kemudian sama, Y dikalikan berapa? Ini kan tadinya kosong ya, ini saya kosongin dulu deh. Oke. Jadi dari ketiga faktor ini, dari ketiga suku ini, itu semuanya faktor yang sama itu adalah 2XY tadi ya. 2XY. 2XY-nya kan udah ditulis di warna biru ini. 2XY, 2XY, 2XY. Terus tadi ini saya kosongin yang dalam kurung. Nah, pertanyaannya adalah gini. 2XY dikali berapa supaya hasilnya itu sama dengan 8X kuadrat, Y kuadrat yang ada di atasnya. 2XY dikali berapa supaya harus sama dengan 8X kuadrat Y kuadrat. Kalau 2 kali berapa supaya hasilnya jadi 8 kan sama dengan 4 ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Sekarang X, yang ini, X dikali berapa supaya hasilnya sama dengan X pangkat 2. Berarti ya X di sini. Karena X dikali X sama dengan X kuadrat. Kemudian Y dikali berapa supaya hasilnya menjadi Y pangkat 2. Berarti kan Y lagi. Gitu. Dan ini menjadi X kuadrat, Y kuadrat. Itu ya. Nomor 1 sampai 5 ini nggak saya jelasin, ada di video ya, jadi silakan nanti cek di video yang udah saya upload. Nah, ini masih ada waktu 10 menit ya. Oke, langsung kita bahas aja deh 10 menit. Nomor 6 nih, nomor 6 kira-kira siapa yang mau coba jawab? Ada yang mau coba, silakan. Aku nggak tahu cara jelasinnya. Oke, jawabannya aja deh. Jawabannya berapa? 9XY dalam kurung 1 tambah 4XY. Oke, iya betul. Betul jawabannya itu. Jadi jawabannya itu adalah 9XY dalam kurung 1 ditambah 4XY gitu ya? Iya, betul. Ya, Mister, izin ke kamar mandi ya, Mister. ya silakan. Armada ya. Ini saya tulis dulu armada. Jadi gimana armada? Kalau menurut kamu gimana caranya? Kamu bingung cara jelasinnya. Kamu caranya gimana ngerjainnya tadi? Ya, aku lihat PB-nya 9 dan 36 Ya, betul. itu yang XY sama 9. Y kuadrat itu. Ya, betul. Ya, betul. Jadi memang begitu ya. Lihat kalau XY berarti kan lihat X-nya pangkat berapa, Y-nya pangkat berapa yang paling kecil ya. Yang paling kecil itu adalah X pangkat 1, Y pangkat 1, kemudian tadi 9 faktornya, FPB dari 9 dan 36 itu adalah 9. Ya udah berarti 9 XY yang akan kita keluarkan. Ini 9 XY. Tinggal bagaimana nanti kita menuliskan yang ada di dalam kurung sebelahnya kan. Nah, berarti kan dalam kurung, nah 9 XY udah ada di luar. 9 XY kali berapa supaya jadi 9 XY lagi, yaitu kali 1 kan. Berarti 1 ditambah
9XY, 9 kali berapa supaya jadi 36? Kali 4. 9 kali 4 sama dengan 9 kali 4 sama dengan 36, kemudian X kali X itu sama dengan X kuadrat, Y kali Y sama dengan Y kuadrat. 36 XY kuadrat. Oke, betul. Nomor 7. Siapa yang mau coba? Silakan. Clarissa. Siapa? Clarissa. Clarissa, silakan Clarissa. Tapi saya Jawaban. nggak tahu gimana cara jelasin. Iya, udah nggak apa-apa. Jawabannya berapa jawaban? 8XY dalam kurung 2X kurang 3Y. 8XY dalam kurung 2X dikurang 3Y. 3Y. Iya, betul. Saya R-nya 2, Pak. S-nya 1. Oh, R-nya yang 2, sorry. Kelar double R. Oke, thank you, Clarissa. Ya. Nomor 8. Ada yang mau Saya, jawab? Pak. Silakan. Saya, Pak. Siapa? Nevan. Evan. Ya, Nevan, silakan. 8 7AX kuadrat Y kuadrat dalam kurung 7AX kuadrat Y kuadrat dalam Terus kurung. kurung 3Y kuadrat dikurangi 2X 3Y kuadrat dikurangi 2X. Mana bentar, 2X. 3Y kuadrat dikurangi 2X. Iya, betul. Ya, betul sekali. Nevan ya. Tujuh 21 sama 14 7. A-nya sama-sama A keluar. Kemudian X kuadrat paling kecil pangkatnya X kuadrat keluar. Y kuadrat paling kecil, Y kuadratnya keluar. Berarti 7A X kuadrat Y kuadrat ini faktornya keluar. Kalau sudah keluar, tinggal yang ada di dalam kurung berarti. 7 kali berapa supaya jadi 21? 7 dikali 3. Kemudian tadi A-nya udah keluar, X kuadratnya udah keluar, tinggal Y pangkat 4. Y kuadrat, ini kan Y kuadratnya udah keluar. Y kuadrat dikali Y kuadrat sama dengan Y pangkat 4. Oke. Terus yang satu lagi berarti 14. 7 dikali berapa hasilnya 14. Min 14 di sini udah ada min ya. 7 dikali 2 sama dengan 14. Kemudian di sini X kuadratnya udah keluar. X kuadrat kali berapa supaya menjadi X pangkat 3? Itu dikalikan dengan X pangkat 1. Jadi 2X di sini. Y kuadratnya ini udah keluar. Y kuadratnya udah keluar di sini. Gitu ya. Lanjut, nomor 9. Saya Kezia, silakan. 4A kuadrat X pangkat 3. Sebentar. 4A kuadrat. Iya, X pangkat 3. X pangkat 3, sorry. X Iya. pangkat 3. Y Y pangkat 2. 2. Kemudian dalam kurung 3Y pangkat 3. 3Y pangkat 3. Ditambah 4A pangkat 3 X. Tambah 4A pangkat 3 X. X. Tutup. Ya. 4 kali 3, 12. A kuadrat. X pangkat 3, Y pangkat 5. Ya, betul. 16, A pangkat 5, X pangkat 4, Y pangkat 2. Ya, betul.
Ya, ini jawabannya ya. Easy ya. Terakhir. Ini paling gampang nih nomor 10 nih. Itu pi ya. Pi kita anggap sebagai variabel aja. Ada yang mau coba jawab nomor 10 terakhir? Yang paling ujung itu apa, Pak? Yang di sebelah H. V paling ujung kanan. Ini H. H ya Oh. kalau nggak salah deh. Ya, huruf H. 2pi RH. Kan ada 2pi R kuadrat ditambah 2pi RH. Oke. Nggak ada nih. 8.30. Nah ya, kalau nggak ada berarti langsung saya jawab aja deh. Saya boleh. Boleh ya. Silakan. 2VR Iya, 2pi R. dalam kurung 1 R kuadrat 1 R 1 R atau R aja ya. R ya R Iya, R. plus 2H 2H, yakin? 1H H 1H, doang ya. berarti. Iya, udah betul ini ya. Cadik ya, oke. Sip, betul ya jawabannya ya. 2pi R plus H. Ini kayak rumus apa gitu, nanti kalian akan ketemu rumus ini. Oke, itu aja untuk hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Untuk tugasnya yang itu aja, yang substitusi ya, silakan nanti dikumpulkan di classroom. Untuk yang ini kalian buat latihan mandiri, itu nggak perlu dikumpulkan ya. Sekian dari saya nih. Pelajaran selanjutnya apa? Bahasa Indonesia. Oke deh. Oke deh. Ini PKM ya, Bu Salsabil. Silakan Bu Salsabil. Saya mohon izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Di stop record dulu ya.